Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konteksnya SD dululah, bayangan aja lah maunya. Saya punya anak atau seorang orang tua punya anak, anaknya kelas 4 SD. Waktu itu menonton televisi. Terus kemudian azan sudah berkumandang. Orang tuanya bilang, "Mas, sudah azan, waktunya sholat." Apa biasanya respon oleh anak-anak kita? Mereka biasanya meresponnya sebentar ya Uma. Oke, kita tunggu sebentar. Terus kemudian 2 menit, 3 menit kemudian mamanya mengingatkan lagi, Mas, sebentar lagi komat loh. Anak responnya mirip, sebentar ya Uma. Biasanya yang ketiga itu volume naik atau volume turun. Mas, begitu. Dan akhirnya anak terbangun kaget, lari ke kamar mandi, ambil air wudhu untuk siap-siap sholat. Pertanyaan saya, apakah anak ini mengambil air wudhu untuk siap-siap sholat karena sadar waktunya sholat atau karena takut auman harimau? Yang sering terjadi adalah karena anak takut. Memang terasa bentakan itu manjur. Tetapi jangka panjangnya anak yang selalu dibentak dan dibentak akan menjadi keras hati dan kalau tidak diteriaki atau dibentak tidak jalan. Contoh kita punya anak. Anak ini mencoret-coret dinding. Ya biasalah eksplornya seperti itu yang namanya anak TK, anak playgroup. Dindingnya jangan dicoret. Begitu. Terus kemudian anak berhenti sejenak. Atau bahkan nggak berhenti dengan suara begitu. Hei, dindingnya bukan tempat nyoret. Begitu. Apa yang terjadi? Memang berhenti. Tetapi dengan seperti itu, anak menjadi keras hatinya loh ya. Dan anak ini akhirnya terbiasa mendapatkan teriakan dan teriak. Dan bersiaplah nanti kalau kita tua, gantian mereka yang meriai kita. Kenapa masalahnya? Karena sering kita menggunakan yang namanya berteriak. Padahal berteriak adalah jenis informasi atau komunikasi yang tidak efektif, yang dapat meningkatkan level adrenalin dan tingkat stres. Dan nggak baguslah itu. Bahkan Allah pun sudah berfirman di dalam sebuah surat Hujurat, innalladzina yaghudzuna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Artinya adalah orang yang cenderung menurunkan suaranya sebenarnya lebih dekat kepada ketakwaan. Maka saya mohon Bapak Ibu, mumpung anak kita ini masih TK, masih playgroup, hati mereka masih jernih, masih lembut, ayo biasakan ketika kita ngomong kepada mereka, ya ngomongnya adalah dengan lembut. Lalu bagaimana Ustadz saya bilangi dengan lembut, masih curat-curat dinding. Kemudian saya bilangin agak naik, coret-coret. Lah manjurnya lu saya teriaki, gimana Ustaz? Begini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita juga ngerti bahwa mencoret-coret di bawah dengan sambil berdiri di dinding itu memang lebih menarik sambil berdiri di dinding. Maka tugas kita adalah yaitu siapkan satu papan di rumah yang itu nempel di dinding, maka disitulah tempat coret-coret.
Sehingga setiap kali anak-anak kita mulai mencoret dinding, ya diangkat saja. Nah, tempat mencoretnya ini loh di whiteboard ini. Begitu. Nggak usah yang namanya berteriak, apalagi yang namanya mukul. Itu sesuatu yang nggak bagus, membuat anak tingkat stres, hatinya juga jadi kasar. Maka yang pertama ini saya mohon ini. Saya belum pernah melihat seorang guru TK itu berteriak-teriak di kelas. Marah, memukul, tidak. Mereka terbiasa lembut, dan alhamdulillah guru-guru itu lebih dituruti oleh mereka. Bukan karena teriakannya, tetapi karena mereka santun di dalam berbicara dengan anak-anak itu. Ayo proses itu yang sudah berjalan baik di kelas, tinggal melanjutkan di rumah. Hindari berteriak. Saya kira itu adalah sesuatu yang menarik sekali. Lah, selanjutnya apa sih? Karena sebenarnya ketika seseorang berteriak, itu loh level otaknya itu beda. Dan anak-anak ini biasanya sulit konsentrasi kalau kecil, sering teriaki. Itu yang pertama. Lah, yang kedua Bapak Ibu adalah bahwa ketika anak kecil, ayo lebih banyak mendengar. Saya banyak memperhatikan seorang ibu yang mendapatkan tamu, lalu anaknya ingin ngomong, ibu ini sering mengacuhkan anaknya. Emang sekali. Ayo jadikan yang namanya mendengar itu sebagai aktivitas paling penting dari hubungan kita dengan anak-anak kita. Bukan kita yang banyak ngomong, banyak tausiah, banyak nasihat, tetapi justru kita yang banyak mendengar mereka. Mari kita perhatikan foto di dalam slide itu. Coba kita lihat betapa kontak matanya seorang ayah itu langsung kepada anak-anak itu. Ini adalah cara mendengar yang bagus sekali. Maka saya mohon biasakan ini mendengar. Lebih banyak mendengar dan lebih banyak memperhatikan. Meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Ini bagus sekali. Ini bagus sekali. Saya mohon lebih banyak mendengar. Loh, anak-anak TK, iya, anak-anak TK itu bagus ini. Kalau didengar, dia banyak yang ingin diceritakan, dan tolong aktivitas mendengar ini adalah aktivitas paling banyak yang kita lakukan saat kita berkomunikasi. Bukan malah sebaliknya, kita yang paling banyak ngomong, anak yang paling banyak mendengar. Tidak. Ketika kita berkomunikasi dengan anak, maka sebenarnya aktivitas yang paling banyak kita lakukan adalah aktivitas mendengar. Saya kira clear itu harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu dan terutama kepada saya sendiri, bahwa ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, aktivitas yang paling banyak kita lakukan bukan berbicara tapi mendengar. Ya, kadang-kadang anak, aku nggak mau sekolah aku, begitu. Lalu, loh jangan, sekolah itu penting, itu sudah begitu. Cobalah kita dengar, Ma, aku nggak mau sekolah pokoknya, nggak mau sekolah pokoknya. Ya kita, kenapa? Iya, karena nggak ada yang bolos sama aku. Oh, kamu nggak mau sekolah karena nggak ada yang bolos dengan kamu. Lalu mereka bolos sama siapa? Ya sama temanku Andi. Oh, teman-temanmu bolos sama Andi. Kenapa kok Andi dibolo? Kita hanya bertanya aja. Iya, karena Andi lebih sering bawa kue untuk teman-temanku. Oh, Andi itu dibolo teman-temannya karena dia sering bawa kue. Yo. Gimana kalau besok Mama bawain kue untuk teman-temanmu? Itu adalah sesuatu yang bertanya, mendengar, bertanya,
dan bertanyanya pendek-pendek saja. Maka saya ulai lagi ketika anak-anak berbicara dan kita meluangkan waktu untuk mendengar mereka. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi anak. Lebih berharga daripada mainan apapun. Karena seringkali bentuk rasa sayang kita kepada anak, ya seringkali lebih banyak pada barang, mobil-mobilan, handphone, mainan. Padahal sebenarnya adalah ayo luangkan waktu mendengar celoteh anak itu jauh lebih berharga daripada mobil-mobilan yang mahal yang kita berikan kepada anak atau kita ajak jalan-jalan. Nah, kita kasih makan yang enak. Tidak. Waktu kita lalu fokus kita kepada anak untuk mendengarkan celotehan mereka. Saya mohon ini yang nomor 2, ini penting Bapak Ibu. Ya, karena saya lihat itu Masya Allah, ketika anak-anak kecil itu datang ke sekolah itu langsung yang dicari adalah ustazah favoritnya. Apa yang ustazah. Saya cerita, kemarin papaku membelikan aku mobil mahal ustazah. Ustazahnya dengan kontak mata. Oh ya, terus mobilnya warnanya apa? Begitu, bukan yang ditanya harganya. Kalau ustazah nanya harganya itu berarti warnanya apa? Begitu. Terus warnanya hitam, oh ya. Terus rodanya berapa rodanya? Itu yang ditanya begitu, mengeksplor itu dan luar biasa. Dan ustazah ini seperti sangat tertarik dengan cerita itu. Terus ada lagi nggak gambarnya di dalam mobil itu? Itu sesuatu yang menarik sekali yang dilakukan. Kalau itu dilakukan oleh para orang tua, otak anaknya itu betul-betul bercabang-cabang, itu menjadi cerdas. Kenapa? Karena stimulasi orang tua bertanya dan kelihatan antusias orang tua mendengarkan celotehan anaknya. Jadinya Bapak Ibu, ayo, ini yang nomor 2 ini penting untuk kita lakukan di rumah kita, mumpung anak-anak kita bersama kita. Insya Allah intimisi kita, attachment kita kepada anak itu luar biasa. Attachment kita kepada anak luar biasa dengan lebih banyak mendengar. Oke, jadinya ini nomor 2. Yang pertama adalah hindari berteriak dan yang kedua adalah lebih banyak mendengar. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat ini. Seorang bapak ini kalau kita lihat kan dia sedang yang namanya memperhatikan, kontak matanya betul dan badannya diturunkan, anaknya dinaikkan kursi. Dan itulah sebenarnya di dalam komunikasi biasakan adalah memperhatikan postur. Jangan sampai kita ngomong di depan anak kita yang kecil, kita berdiri, lalu anaknya itu menengadah ke atas, kemudian bapaknya melihat ke bawah. Tolong dong, kalau memang terlalu kecil, anaknya diangkat, ditaruh di kursi atau ditaruh di meja, lah bapaknya itu mensejajarkan yang namanya matanya dengan mata anak. Oh, bagus itu. Lah, turunkan tubuh setinggi anak, terus kemudian tatap mata, jangan lupa usap punggung atau perut. Coba kalau kita lihat, bapak itu megang bagian apa dari anak? Kan bagian lutut toh, dan itulah namanya intimisi, attachment ketika bicara itu begitu. Ini luar biasa ini kalau kita praktekkan. Saya berharap ini mumpung anak-anak kita ini masih kecil dan mereka harus dekat, attachment itu harus betul kelekatan itu harus kita bangun. Berkata dengan suara tegas tetapi lembut tetap, apalagi anak-anak berkata kepada anak, maksudmu apa sih? Oh itu toh. Itu kadang-kadang begitu. Jangan menyela dan yang penting adalah mengulangi apa yang dikatakan. Saya memperhatikan Bapak Ibu, banyak yang namanya guru-guru ketika ada seorang anak
bertanya itu lupa mengulangi pertanyaan. Jadinya seharusnya adalah kita harus menyampaikan itu jangan sampai lupa mengulangi. Ulangi komentar. Oh ya, jadi seperti itu. Aku nggak mau sekolah karena apa itu teman-temanku bolos karena nggak ada yang bolos denganku. Oh, kamu nggak mau sekolah karena yang namanya tidak ada yang bolos kamu ya. Lalu mereka bolos siapa? Yang bolos temanku Andi. Oh, Andi dibolo teman-temanmu toh. Itu mengulangi itu setelah selesai dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadinya Bapak Ibu yang ketiga ini pendek ini, tapi ini penting. Anak-anak kita butuh yang namanya diperhatikan dan yang paling penting adalah perhatikan postur. Perhatikan postur. Saya mohon itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz dan Ustadzah, apa ini? Bertanya dan memberi informasi. Saya paling suka yang namanya bertanya kepada anak untuk menyuruh apapun. Contoh, anak saya di TK, melempar sampah sembarangan. Saya bertanya, Dek, tempat sampahnya di mana? Enak toh? Atau memberikan informasi, Dek, tempat sampahnya di pojok itu. Enak. Ini anak TK, bisa kita lakukan itu. Anak TK kebetulan habis pakai baju, bajunya dilepas, kotor, ya kita tanya, Dek, di mana tempat baju kotornya? Ya toh? Terus kemudian, atau Dek, baju kotornya tempatnya di ranjang, di bak itu. Itu jelas. Bertanya dan informasi. Sering kita lakukan seperti itu. Contoh umpamanya anak apa itu tiba-tiba yang namanya menyetel televisi dengan keras sekali. Ya kita bisa pakai bertanya dan informasi. Informasi contohnya, di volume televisimu itu terlalu kencang. Kita kan biasa, tolong diturunkan itu. Kita pakai itu. Kita berikan volume televisimu terlalu kencang. Memekakkan telinga. Atau membuat telinga bapak atau abi kurang enak. Itu adalah informasi. Saya mohon ini juga bisa dipraktekkan. Bagus ini kalau dipraktekkan. Sederhana. Apalagi kalau dimulai dari TK, luar biasa. Dimulai dari TK, luar biasa. Jadinya bertanya dan informasi. Kita menegurnya begitu aja. Menegurnya ditanya atau informasi. Jadi contohnya umpamanya anak TK, ini waktunya adalah tidur. Padahal dia masih nonton TV. Jadi sekarang waktunya apa? Tidur atau melihat TV. Kalau memberikan informasi, sekarang jam 9 malam, waktunya tidur. Ya. Sama, saya membangunkan anak saya waktu subuh. Saya membangunkannya dengan informasi, azan sebentar lagi berkumandang. Kalau itu sebelum azan. Tapi kalau saat azan sudah berkumandang, itu memberikan informasi. Saya menghindari, apa nggak boleh? Boleh. Tetapi saya menghindari, bangun. Itu nggak bagus. Jadinya memberi, bertanya, dan informasi. Saya yakin ini bisa kita lakukan. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya. Karena sebentar lagi kurban. Falamma balagha ma'isaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara.
ketika itu Nabi Ibrahim memberitahu, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dan di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapat? Jadinya sesungguhnya aku bermimpi, di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Ini informasi. Dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana pendapatmu, Nak? Dan jawaban Nabi Ismail luar biasa. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai Bapakku, lakukanlah apa yang sudah diperintahkan Rabbimu, insya Allah engkau akan mendapatiku dalam kondisi bersabar. Jadinya kita memang harus bisa. Oke, clear ini ya. Yang keempat. Yang kelima, ini muka-muka. Lah, yang kelima adalah apa itu? Bentar, ini slide-nya. Nah, kalau lihat gambar ini kira-kira apa ya kata kuncinya di dalam gambar ini? Oke, betul. Kata kuncinya di dalam gambar ini seimbang. Apa keseimbangan dalam komunikasi? Yang keseimbangan antara menghargai dan menegur anak. Jadinya Bapak Ibu, ini anak kita TK, anak kita playgroup. Saya berharap kita ini lebih banyak menghargai anak. Jangan sebaliknya lebih banyak negur. Kalau kita melihat, kalau kita menghargai, berarti yang kita lihat adalah kebaikan terus. Tetapi jika kita ini menegur, berarti konsentrasi kita pada kesalahan anak. Padahal sebenarnya anak kita playgroup, anak kita itu TK, tidak ada konsep bersalah semuanya. Tidak. Mereka belum melakukan mungkin kesalahan karena belum mengerti dan kita harus maklumi. Sehingga dengan konsep ini seharusnya kita ini lebih banyak menghargai. Saya mohon itu. Dengan kata kunci, memuji spontanitas, menegur pikir dahulu. Saya masih ingat waktu itu saya ngisi di Solo. Ada seorang ibu yang curhat, Ustadz, anak saya tahun lalu lulus SMA. Minta kuliah, ya dia kuliah. Baru 3 bulan motol dari kuliahnya. Akhirnya anak ini nganggur tiap malam, keluar, pulang menjelang pagi. Sholat sulit sekali Ustaz. Kemudian saya minta pamannya untuk mengajaknya kerja di perusahaan pamannya. Baru 3 bulan itu juga motol lagi. Dan minta dibuatkan wartel. Saya buatkan wartel. Tapi seringkali wartel ditinggalkan dan nggak tanggung jawab diserahkan pada teman-temannya. Ibu ini cerita tentang anaknya laki-lakinya tadi itu hampir 20 menit. Lancar begitu. Lalu saya ngomong, ibu sebentar Bu, boleh nggak saya menyela? Oh boleh Ustaz. Oke, gini Bu, apa itu saya tanya, tolong ceritakan kebaikan anak itu. Saya minta ibu ini menceritakan tentang 3 kebaikannya. Dan akhirnya dia melihat matanya ke kiri atas. Kalau matanya melihat kiri atas, artinya apa ini? Mikir. Loh, ibu ini cerita tentang kejelekan anaknya itu lancar jaya, nggak mikir sampai 20 menit lebih. Tapi ketika saya minta untuk bercerita kebaikannya, mikir dulu. Artinya apa? Artinya adalah fokus ibu ini kepada anaknya, fokus yang jelek-jelek.
Dan bersiaplah Bapak Ibu, ketika kita fokus pada yang jelek-jelek, betul-betul itu menjadi jelek bagi anak-anak kita. Maka anak-anak kita di TK cari kesempatan untuk menghargai. Hal-hal yang sederhana, dia merapikan mainannya, dia mengembalikan barang yang diambilnya, itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang itu kita hargai. Luar biasa. Dan yang kelima adalah Bapak Ibu, lebih banyak menghargai, lebih sedikit menegur. Berarti nggak boleh menegur, boleh. Tetapi harus lebih banyak menghargai. Karena anak-anak kita perlu yang namanya rasa bahwa dirinya itu berharga, bahwa dirinya itu menjadi pribadi yang baik. Dan itu bisa terjadi ketika kita ini lebih sering menghargai. Begitu. Selanjutnya adalah Bapak Ibu ini. Nah, sebelum itu saya tanya kepada Bapak Ibu, berapa jumlah jari tangan saya? Sudah? Oke, sudah dijawab ya. Selanjutnya, saya tanya pertanyaan kedua. Berapa jumlah jari dari 12 tangan? Sudah? Saya ulang lagi, berapa jumlah jari dari 12 tangan? Sudah? Pertanyaan nggak saya ganti, coba dilihat ini tangan saya. Berapa jumlah jari dari 12 tangan? Oke. Apakah ada perubahan dari jawaban Bapak Ibu? Mungkin jawaban yang pertama adalah dari berapa jumlah jari dari 12 tangan, jawabannya 120. Ketika saya ulang lagi yang kedua, mulai mikir, kok Ustadz nanya lagi ini? Betul nggak 120? Ada sebagian yang mulai 60, ada sebagian yang 120, masih 100. Lalu terakhir ketika saya tunjukkan begini, maka berapa jumlah jari dari 12 tangan? Jawabannya adalah 60. Bapak Ibu, jawaban 120 pada pertanyaan yang pertama itu namanya jawaban spontanitas, reaktif. Sementara jawaban yang 60 itu adalah jawaban responsif. Bapak Ibu, ayo menghadapi anak-anak kita yang kecil, yang nggak bisa diem di rumah, kita lebih sering responsif atau lebih sering reaktif. Tiba-tiba anak kita ini memecahkan guci andalan kesayangan di rumah, mahal guci. Seringkali kita ini bersikap reaktif atau responsif. Bias, ya Allah, gunciku. Akhirnya anak, ayo ke sana. Memecahkan guci, mahal ini. Itu adalah reaksi. Dan ketika anak sering direaksi, memecahkan guci reaktif, mencoret-coret dinding reaktif, kemudian anak jatuh, nangis malah direaksi, malah dimarahi, kemudian piring pecah juga reaktif, semuanya reaktif tanpa berpikir dulu, loh tiba-tiba kok anak kita ini menjadi anak yang sumbu pendek. Nggak mikir dulu, langsung reaktif, langsung cepat. Kenapa masalahnya? Ketika kita ini lebih sering begitu, satu, dari susunan yang namanya otak anak yang sudah mulai berkembang, tetapi kita reaksi, itu jadi mengkeret. Jadi contoh, anak sedang mengeksplor kursi di rumah. Tetapi ketika dia sedang mengeksplor kursi, menaik kursi dan sebagainya, tiba-tiba dia jatuh. Nah, ketika dia jatuh, kita marahi, maka ketika di saat dia itu mengeksplor, otaknya sudah mulai berkembang, tapi kita bentak gara-gara menjatuhkan kursi, itu lo mengkeret itu. Ya, mengkeret nggak berkembang lagi itu. Eman kalau di aspek itu. Karena apa? Karena masa-masa playgroup dan masa-masa TK itu adalah stimulasi otaknya itu betul-betul bagus kesempatan. Jangan sampai gara-gara hentakan, awas jatuh loh. Apapun bentuknya itu, yang itu namanya reaksi, nggak mikir, kita melakukan spontan.
spontan, tetapi bagi anak itu mengagetkan, menakutkan, membuat stres, dan perkembangan otaknya terhambat. Ini saya mohon. Saya mohon. Ya kalau guci pecah, kita mikirnya, apa gara-gara kalau kita marah, gucinya akan kembali yang namanya utuh? Tidak. Kalau memang pengen gucinya nggak pecah, ya disimpan aja di lemari, dikunci, biar dilihat anak. Jadi kalau kita punya anak kecil, Bapak Ibu, maka bersiaplah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di rumah. Piring pecah, gelas pecah, guci ini, kaca pecah, kursi patah. Itu adalah sesuatu yang harus kita persiapkan mindset kita. Jika itu terjadi, kita tenang-tenang saja. Tenang saja. Gelasnya pecah, Tona. Iya. Bisa bantu Mama nggak? Apa, Mama? Ambilkan sapu dan serok. Biar Mama yang menyapu dan serok. Hati-hati, lewat sini. Nanti kena. Itu jauh lebih membuat anak, kalau saya menjatuhkan sesuatu, maka tugas saya adalah mengambil yang namanya sapu dan serok untuk membantu Mama biar mudah menyapu. Itu malah membangun tanggung jawab. Tapi kalau anak bingung, ini gara-gara ini. Udah berapa gelas kamu pecahkan? Anak bingung, udah pergi sana. Itu akhirnya nggak mengajari apapun. Jadinya Bapak Ibu, saya yakin para ustadz dan ustadzah di sekolah sudah melakukan ini. Tinggal lanjutannya adalah di rumah. Saya berharap juga dilanjutkan di rumah. Alhamdulillah. Jadinya reaksi itu apa sih? Tindakan yang kita lakukan berdasarkan pikiran pertama tadi, spontanitas, nggak mikir. Tetapi kalau respon adalah mengambil waktu sejenak, menenangkan diri, dan akhirnya yang namanya kita bereaksi. Ini cerita sedikit lah. Saya masih ingat pada waktu itu anak saya baru 3 pada waktu itu. Sekarang 5. Pada waktu makan siang, anak saya yang pertama itu goda adiknya. Bagaimana cara godanya? Cara godanya yaitu dengan cara menjawil. Menjawil itu apa ya Ustazah? Bahasa Indonesianya. Menyentil dengan bagian belakang tubuhnya. Begini. Sentil begitu. Akhirnya adiknya yang khusyuk makan tuh, dan ini siapa sih? Begitu. Dan kakaknya diem. Adiknya juga diem. Tapi melihat adiknya diem, kakaknya itu nggak mau berhenti. Jahili, akhirnya dijahili lagi, jawil lagi belakangnya. Adiknya, siapa sih ini? Sampai 3 kali, dan akhirnya tahu bahwa yang bermasalah itu adalah yang namanya, yang membuat masalah itu adalah kakaknya. Akhirnya adiknya mau balas mukul. Lah ketika mau balas mukul, kakaknya itu menghindar. Adiknya emosi. Kemudian adiknya mau mukul kakaknya, emosi. Kakaknya menghindar, tambah emosi. Akhirnya adiknya menunggu kakaknya duduk. Dan ketika kakaknya duduk, tiba-tiba dia ambil sendok dan dilemparkan ke kakaknya. Apa yang terjadi? Sendok itu mengenai meja makan kami yang terbuat dari kaca. Dan meja makannya akhirnya gempil. Melihat meja makan yang belum lama kami beli gempil, langsung saya tatap mata anak saya tajam-tajam, dan saya memberikan yang namanya, ingin memberikan punishment. Tapi ketika itu saya ingat, ada sebuah kata-kata yang menarik lagi. Janganlah kamu memarahi seseorang yang memecahkan bejana, karena bejana itu mempunyai ajal seperti ajal. Jadinya kalau anak kita memecahkan piring, masukkan di otak kita, berarti ajal piring itu sudah tiba.
ingat kata-kata tadi, akhirnya saya lepas dari anak, saya berlalu karena emosi saya, dada saya berdegup, dan saya keluar dari ruang makan itu masuk ke kamar. Setelah beberapa saat saya tenangkan di kamar, saya keluar dan saya temui anak saya. Apakah anak saya memecahkan meja itu lepas dari sanksi? Tentu tidak. Hukum harus tetap ditegakkan. Dan saya bilang, adik, kamu emosi, kamu memecahkan yang namanya meja ini, silakan kamu duduk di kursi tenang. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya, kalau waktu anak memecahkan lalu saya eksekusi, dengan saya mengambil jeda, kemudian saya eksekusi, beda atau sama dampaknya pada anak? Tentu beda. Kenapa kok berbeda? Karena ketika di awal-awal saya merespon terhadap mereaksi terhadap perilaku anak, maka spontan saya nggak mikir emosi yang terlibat. Tetapi ketika saya menenangkan diri, kemudian baru saya meresponnya beberapa saat, ketika emosi saya sudah tenang, maka itu akan lebih mudah bagi anak untuk menerimanya. Di samping juga anak akan melihat, oh bapakku itu adalah pribadi yang mampu mengelola atau menahan amarah. Beda, reaksi, anak memecahkan langsung dieksekusi, anak pun juga menangkap bapakku adalah pribadi yang sulit mengontrol emosi. Jadinya, Bapak Ibu, ayo di rumah biasakan reaksi dan respon. Biasakan reaksi dan biasakan respon, jangan biasakan reaksi. Lah, selanjutnya adalah label anak. Bapak Ibu, apakah kita boleh melabeli anak? Oh, boleh. Kita boleh memberi label kepada anak, asal label itu baik, membuat anak bangga, membuat anak suka, dan memang mendukung itu. Karena Rasulullah itu memberikan label bagi istri beliau adalah Humairah. Dan Humairah itu adalah sebuah label yang disukai oleh istri beliau. Sama dengan anak-anak kita, anak cantik, anak soleh, anak baik, ya, anak pemberani. Itu saya kira label-label yang bagus, Bapak Ibu. Ayo kita ini. Kok bandel sekali sih kamu itu? Sumpek mama itu kalau melihat kamu seperti itu. Kok jahil sekali sih kamu itu? Usrek aja kamu itu. Ini adalah label-label jahil, bandel, kemudian apa itu usrak, itu ada label-label yang kurang baik. Maka saya mohon di dalam kita cara berkomunikasi, anak soleh, anak baik, terima kasih sudah membantu mama. Anak pemberani, ketika dia baru keluar dari kamar mandi. Jadi label anak adalah bagian yang penting bagaimana cara kita berkomunikasi dengan. Oke, Bapak Ibu, sementara ini saja. Habis ini kita akan melakukan yang namanya tanya jawab. Kita akan melakukan sharing dan kurang afdol kalau semuanya dari saya. Tapi yang penting adalah bahwa ini sekolahnya adalah kita harus memang sinergi dengan sekolah. Nggak mungkin kita nggak sinergi. Apa yang baik di sekolah kita ambil, apa yang sudah baik di rumah, insya Allah kita akan dipanggil oleh ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, coba. Acara selanjutnya bisa ya. Tadi adalah penjelasan dari Ustadz Jinan. Berikutnya yaitu tentang sesi tanya jawab dan langsung
pertanyaannya akan dijawab oleh Ustadz Jinan. Siap, siap. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu bagaimana memaksimalkan pembelajaran anak di masa pandemi saat ini? Terima kasih Ustadz Jinan. Silakan. Terima kasih. Bagaimana memaksimalkan belajar anak saat pandemi saat ini? Bapak Ibu, saat pandemi tentu sesuatu yang menantang bagi para orang tua dan sekolah. Kenapa? Kalau anak SMP, gurunya yang langsung mengajar yang namanya anaknya. Tetapi kalau masa pandemi, maka sebenarnya gurunya ngajar orang tuanya dong, di mana orang tua itu akan mengajar anaknya. Ya kan? Jadinya mungkin daringnya mungkin nggak lebih dari 15 menit, maksimal 30 menit menyapa dan lain sebagainya. Tetapi sebelum itu malamnya, ustadz-ustadzah itu sudah memberikan yang namanya panduan pembelajaran untuk esok hari, di mana malam dan paginya para bunda atau ibu-ibu yang mendampingi anaknya itu sudah menyiapkan alat-alatnya. Jadinya jangan bermimpi bahwa anak-anak TK itu daringnya melihat laptop, melihat yang namanya HP itu sampai 1 jam. Tidak. Ya paling pola hanya untuk menyapa, berikan semangat, nyanyi bareng dengan gurunya maksimal 30 menit. Selanjutnya experiential learning. Experiential learning itu yang mimpin adalah ibunya. Lah, dari mana ibunya? Tentu biasanya 1 minggu sekali dikirim, yaitu panduan mengajar minggu ini. Temanya apa sih? Hari pertama itu apa aktivitasnya? Hari Senin aktivitasnya apa? Hari Selasa, terus caranya bagaimana? Perangkat-perangkat pembelajarannya atau perangkat bermainnya di rumah bagaimana? Itu sudah harus ada yang namanya modulnya lah istilahnya sederhananya. Nah, modul itu harus dipelajari oleh orang tua dan orang tua yang akan mengajar yang namanya anak. Nah, untuk sapaan-sapaan ustazah, maka disitulah sebenarnya ustazahnya itu menyapa. Sehingga posisi ustazah sekarang adalah menjadi fasilitator. Menjadi fasilitator dan yang mengajar, yang mendampingi adalah orang tua. Saya ingatkan, ini bukan SD, bukan SMP loh ya. Ya, jadinya total 1 jam atau 2 jam itu anak suruh duduk aja mendengarkan ceramah gurunya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadinya justru yang penting siapkan modul atau buku panduan 1 minggu sekali. Temanya minggu ini atau bulan ini apa, hari Senin aktivitasnya apa, hari Selasa apa, hari Rabu apa, dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga sebenarnya guru juga harus mengirimkan video-video contoh pembelajaran dari biasanya tahapannya kalau di SD itu pembukaan, ya kan, atau pijakan. Pijakan nomor berapa Ustazah? Pertama. Nomor kedua, nomor pertama apa itu? Intro, membuka, terus pijakan. Itu kadang-kadang orang tua perlu diajari. Kirimkan ada contoh yang namanya video-video yang intro, pijakan sampai akhir. Refleksi itu kan ada toh, itu dikirim ke orang tua biar orang tua nonton. Dan itu ada, itu terjadi. Artinya saya mohon bukan gurunya yang mengajar, Bapak Ibu. Bukan gurunya yang mengajar, gurunya mungkin ya intro dululah atau memberikan pijakan hari itu nggak apa-apa lah. Tetapi proses selanjutnya adalah anak-anak experiential learning-nya, bermainnya di rumah itu adalah didampingi orang tua. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Ustadz Jinan jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara membangun komunikasi kepada anak agar memiliki karakter yang positif? Ya, terima kasih.
Ibu, Bapak, yang saya sampaikan dari awal itu dalam konteks yang namanya karakter yang positif. Jadinya saya bilang tadi adalah berkomunikasi itu mesti ada dua. Cara dan yang kedua adalah konten. Jadi kalau kita nggak berteriak, maka karakter anak juga nggak berteriak. Tetapi sebaliknya, jika kita itu suka-suka berteriak, karakter anak di dalam komunikasinya juga berteriak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kalau kita ini cenderung kalau anak ngomong lalu kita perhatikan mata kita melihat, oh ya, terus gimana? Gimana itu kejadiannya? Iya, semutnya akhirnya jatuh ke air. Terus semut itu mati atau gimana? Itu kan menunjukkan antusiasme kita di dalam mendengarkan anak. Itu pun juga anak nanti ketika dewasa punya karakter untuk antusias dan suka memperhatikan omongan orang lain. Tetapi kalau kita sendiri cuek terhadap omongan anak, maka muncullah anak kita juga cuek terhadap omongan orang lain. Kok anak ini cuek sekali sih? Jangan ngomong anak ini cuek sekali. Emaknya cuek nggak terhadap omongan anaknya pada waktu kecil, apalagi TK. Jadinya hal-hal yang seperti itulah. Jadinya jangan berpikir yang namanya bahwa karakter itu anak di dalam komunikasi selalu berkaitan dengan isi. Nah, kamu harus sabar, nah. Karena sabar itu kasih Allah. Banyak orang sukses. Itu yang masuk ke otak anak itu hanya 12%. Tetapi justru yang masuk di dalam konteks kesabaran itu adalah bagaimana cara komunikasi dan sikap orang tua terhadap anak. Karena itu adalah teladan. Jadi urusan yang namanya isi komunikasi orang tua kepada anak itu hanya 12%. Tetapi orang tuanya sabar ya di dalam komunikasi. Orang tuanya sabar ya di dalam menyikapi kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh anak. Itu akhirnya anak pun juga akan sabar. Dan itu adalah karakter. Gitu, Ustazah. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Jinan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supaya belajar di rumah itu efektif? Karena terkadang anak itu mudi. Terkadang juga mamanya yang masih belum bisa bersabar menghadapi anak tersebut. Terima kasih, itu tadi pertanyaannya. Terima kasih, ini komplit ini. Anaknya mudi, mamanya kurang bersabar. Sempurna toh? Iya toh? Ini sempurna. Tapi di ekstrem kiri. Lebih baiknya anaknya konsisten dan orang tuanya sabar. Itu sempurna. Nah, sekarang urusan mudi kita bicara. Kenapa si anak ini mudi? Mudi itu kadang mood, kadang enggak. Tapi mohon maaf kok sering enggak moodnya. Iya toh? Ya. Salah satu alasan anak mudi, mohon maaf, karena anak ini tidak dilatih untuk mandiri. Loh, anak TK perlu mandiri. Oh iya, bayi aja perlu mandiri loh ya. Bayi yang usianya 8 bulan, yang dia itu masih merangkak, lalu dianya bola. Dia tertarik meraih begini bola itu. Lah orang tuanya kadang-kadang kasihan, diambillah bola itu langsung dipegangkan. Ini melayani. Tanpa usaha dia dapatkan. Cuma orang tua yang pelatih kemandirian, dia ambil bola itu, terus kemudian dia dekatkan anak, di mana anak itu harus ada effort untuk meraih bola itu. Tentu ukurannya bisa 30 cm, bisa 50 cm, atau bisa yang namanya 1 meter, itu terkait dengan kira-kira kemampuan anak di dalam merangkak. Tapi jangan selalu bahwa ketika anak merangkak itu dan anak tertarik, bola dan dinyuk nih. Dinyuk itu apa ya?
langsung dipegangkan. Akhirnya anak nggak mandiri. Kenapa? Karena apa yang disukai oleh anak atau apa yang dibutuhkan oleh anak tidak perlu yang namanya mengeluarkan usaha. Itu loh yang membuat anak itu tidak mandiri. Lah, ketika anak itu tidak mandiri, dia juga tidak tahan terhadap stres menghadapi satu aktivitas. Coba kalau anak itu ada usaha, dia meraih bola yang 1 meter dari dia coba, kan tidak bisa langsung sedikit. Itu adalah dia mau menahan emosi, menahan keinginannya, dan dia tahan itu. Nah, ketika anak ini sudah dibiasakan di beberapa aspek, mungkin makan juga dicoba, membukakan permen juga ada masalah, terus juga mengambil air sendiri juga untuk dia minum juga ini, maka anak ini cenderung konsisten dan tidak mudah-mudah. Itu pertama. Lah, bagi orang tua yang kurang sabar, gimana ya nasihati orang tua itu untuk sabar? Ya, saya hanya nasihati aja, pengen waktu kita sudah tua renta, kita dibentak-bentak oleh anak. Ya kalau kita pengen waktu tua kita dibentak-bentak oleh anak, ya kita bentak-bentak aja anak kita. Tetapi kalau kita pengen pada waktu tua anak kita santun, lembut, sayang, memperhatikan, maka ini saatnya kita memperhatikan anak-anak kita. Itu yang harus dilakukan. Loh, gimana caranya? Tolong Bapak Ibu kalau ada kesempatan, baca salah satu buku saya. Ini buku yang meningkatkan kesabaran kita di dalam mendidik anak. Judulnya Alhamdulillah Anakku Nakal. Anak nakal kok malah alhamdulillah. Sudah nggak usah perlu dibahas di sini. Baca bukunya saja di perpustakaan TK Solahuddin. Itu ya. Oke. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Jinan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah manfaat yang dapat dirasakan anak dari suatu bentuk sinergi positif antara sekolah dan orang tua, khususnya bagi tumbuh kembang anak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ini ya. Pinter yang buat pertanyaan ini ya. Apa sih manfaat positif? Tentu manfaat itu selalu positif ketika sinergi antara sekolah dan rumah bagus. Satu adalah anak akan konsisten melihat sesuatu yang baik. Coba bayangkan ini kalau di sekolah lembut, lalu di rumah kasar. Bingung otak anak itu. Loh ini gimana sih orang tua ini? Kan begitu. Jadinya mereka butuh konsistensi, contoh, atau model. Ini perlu, sangat perlu untuk anak-anak TK. Maka saya mohon itu perlu sinergi. Contoh kasus lah umpamanya, mohon maaf. Di sekolah diajari untuk make kancing sendiri. Buka atau menutup kancing. Lalu di rumah selalu apa ini? Dibantu. Kan bingung ini. Akhirnya lihat di rumah nggak mandiri, di sekolah kok mandiri. Orang tua tanya, kenapa ya Ustazah? Yang namanya anak saya kalau di rumah kurang mandiri, katanya Ustazah di sekolah mandiri. Ibu ini lupa bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh gurunya, ya melatih. Di sekolah dilatih bagaimana melepas dan memakai kaos kaki. Loh di rumah itu loh semuanya pembantu. Nyaris pakai kaos dalam pembantu, pakai baju pembantu, semuanya mbaknya. Padahal anak ini TKB. Sehingga kenapa kok anak-anak kita itu ketika di sekolah begitu mandiri, begitu baik. Tetapi ketika di rumah kok nggak menunjukkan itu? Karena kadang-kadang lingkungan nggak mendukung itu. Maka saya mohon, apa sih manfaatnya
tentu mereka akan jauh lebih matang di dalam kemandiriannya. Karena kenapa? Karena dia punya dua model yang sama. Coba yang di rumah lembut, di sekolah kasar, bingung anak ini. Gimana sih cara ngomong yang benar ini? Begitu. Jadinya manfaatnya banyak sekali. Itu Ustazah, terima kasih. Terima kasih Ustazah Jinan untuk jawabannya. Ustadz Jinan. Ustadz Jinan. Nggih, Ustadz Jinan, mohon maaf. Enggak apa-apa. Untuk pertanyaan selanjutnya, yakni apa saja bentuk aktif dari masing-masing pihak, baik orang tua maupun sekolah, untuk membangun sinergi positif antara orang tua dan sekolah agar perkembangan anak itu akan lebih baik. Oke, terima kasih. Apa sih bentuk yang namanya sinergi antara sekolah dan rumah? Kalau saya di masa pandemi ini, komunikasi harus diintenskan. Komunikasi harus diintenskan. Jadinya adalah karena orang tua juga, saya berharap orang tua di masa pandemi harus banyak belajar. Ini kan seperti homeschooling toh, di mana orang tua di-coach para guru. Iya kan? Orang tua di-coach para guru seperti homeschooling. Ya. Lalu bagaimana itu? Ya tentu komunikasi. Tanya Ustazah ini gimana sih? Ini kalau bahan-bahannya yang di dalam modul itu nggak ada gimana? Itu kan bisa pertanyaan. Terus ini targetnya apa Ustazah? Kok kelihatannya anaknya main terus sih? Ustazah jelaskan, gini loh Bu, ketika nanti bermain Bu, satu, anak-anak ini kan bertahan di rentang waktu tertentu untuk satu permainan. Itu juga akan mendukung ketika dewasa, ketika anak ibu bekerja di suatu tempat, dia cenderung istiqomah di dalam pekerjaannya. Terus yang kedua, coba perhatikan ibu. Ketika ibu menyiapkan bahan-bahan itu, kan ibu melibatkan anak toh. Lah itu juga mengajari anak juga terlibat dalam proses ini, pembelajarannya itu. Dan setelah selesai pembelajaran bermainnya, lalu ibu mengajak anaknya untuk merapikan. Itu justru nilai yang berharga. Apa itu? Bertanggung jawab tentang barangnya. Manajemen tool-nya bagus. Dan itu sebenarnya nilai-nilai Bu. Bukan hanya sekedar bahwa anak tahu, anak tidak. Tetapi anak mengalami proses itu. Jadinya komunikasi itu harus konsultasi, harus tanya, terus gini. Lah gurunya apa yang bisa lakukan? Ya gurunya harus make sure. Cobalah setiap hari itu gurunya di jadwal, setiap hari harus nelpon satu wali murid. Bu, gimana Bu pembelajaran hari ini? Ini pagi hari habis subuh. Hari ini apa temanya Bu? Oh temanya adalah keluargaku. Terus kira-kira alatnya apa? Sekedar nanya begitu, orang tua suka. Oh terima kasih Bu, bagus Bu. Bagus, saya malah belum mikir itu. Ibu malah punya kreativitas. Saya yakin kalau begitu, kalau dilakukan oleh para ustadzanya, dijadwal aja satu hari, kira-kira satu orang wali murid atau dua orang ditanya habis subuh. Gimana Bu persiapannya untuk nanti jam 8 dengan anaknya? Ada masalah? Ada yang perlu ditanyakan dari modulnya Ibu? Oke. Terus saya siap terus membantu loh Bu. Saya on call 24 jam loh untuk urusannya. Luar biasa kalau ustazah-ustazahnya begitu. Saya senang seperti itu. Dan wali murid juga mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita belum mengerti, kalau kita ini tentang proses pembelajaran, tanya, dan komunikasi. Saya biasanya yang namanya apa itu dengan anak-anak saya ketika masa pandemi ini ya saya bangun jadwal dulu. Ya sama. Jadi ketika ustazah membuka dengan Zoom tiap pagi, itu sebenarnya mengarahkan anak untuk berhenti bermain, masuk pada proses pembelajaran. Itu saya kira bisa juga komunikasi itu. Dan WA group kelas sudah ada ya ustazah? WA group lah itu akan sangat membantu, apalagi ada video call, ada Zoom, lain sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Jinan.
selanjutnya yaitu bagaimana cara menegur anak yang melakukan kesalahan dan menegurnya ini dengan cara yang baik serta tidak merusak otaknya. Oke, terima kasih. Anak melakukan kesalahan. Bentuk kesalahannya adalah potnya jatuh. Kenapa kok potnya bisa jatuh? Karena anak ini gantung di pot itu dan talinya putus, akhirnya potnya yang pot gantung itu jatuh dan pecah. Bagaimana menegurnya? Contohnya kan begitu toh. Bagaimana menegurnya? Ya kita anukan, aduh, potnya jatuh ini ya. Jadi berantakan ini. Cukup begitu. Bisa bantu mama nggak untuk merapikan pot-pot yang jatuh? Cukuplah. Cukup. Nggak usah ini. Kamu harus hati-hati. Ini gara-gara nggak hati-hati kamu. Usrak kayak tangannya kamu itu. Itu nggak bagus. Itu yang membuat otak anak. Jadinya ya sudah dirapikan. Ambil sapu-sapu, ambil sirop. Oke. Ambil sirop. Habis itu coba ambil selang untuk kita siram yang namanya apa itu bekas-bekas tanah ini dari lantai ini. Oke. Kemudian terakhir kita ngomongin lain kali lebih hati-hati ya nak. Cukup. Nggak banyak. Ini anak TK diceramai. Lihat, gara-gara perilakumu sudah berapa kali mama ngomong hati-hati, hati-hati. Buat didengar itu. Bisa dengar nggak kupingmu itu? Ya Allah, anak TK dinasihati 3 menit. Astagfirullahaladzim. Saya itu dengarkan nasihat 1 menit aja seperti berat kepala saya. Apalagi anak TK. Nggak usah terlalu banyak nasihat. Hanya dipeseni lain kali lebih hati-hati. Terima kasih. Cukup, sip. Gitu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pola asuh terbaik sebagai orang tua untuk menyikapi anak balita yang kritis sekaligus perasa. Maksudnya mudah tersentuh dengan tetap mengutamakan sisi-sisi dunia anaknya. Dan bagaimana pola asuh yang tepat untuk anak yang perasa, mudah tersentuh, agar dia memiliki kecerdasan emosionalnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadinya begini, anak kritis. Anak kritis itu kan protes terus toh, debat kusir terus dan lain sebagainya. Saya berharap orang tua ya harus sabar melatih. Gimana sih mama ini gini-gini, kita ya doakanlah mama untuk bisa. Jadinya kita setel kendo aja lah. Ya, kekritisan anak kita jawab, Mas, Dek, mohon maaf ya, mama ada tamu. Nanti setelah ada tamu pulang, nanti akan saya jawab. Akan saya jawab pertanyaan kamu. Oke ya, mama ini. Nah, atau mama punya waktu yang namanya 2 menit. Ayo, kamu apa? Protesnya kamu. Iya, aku nggak mau. Aku tempatnya sini. Oke, terima kasih. Nanti kita akan diskusikan lagi ya. Kita akan bicara lagi tentang ini. Gitu. Jadinya kekritisannya tetap di ini. Jangan, ngomong aja. Itu aja belum dijawab, kau sudah tanya lagi. Itu nggak nyaman bagi anak. Hindari seperti itu. Ya, hindari seperti itu. Kalau memang waktunya kita nggak ada, ya kita ngomong, mohon maaf ya, pertanyaan kamu ini nanti akan saya jawab setelah ini, setelah mama ada menemui kamu. Oke ya. Oke, itu yang pertama. Sekarang selanjutnya, kenapa kok anak ini sensitif, baperan? Ada banyak hal anak-anak itu kenapa kok baperan. Dari aspek motorik. Coba perhatikan, anak-anak yang baperan, biasanya dia lebih suka beraktivitas pada titik motorik halus. Berarti motorik kasarnya kurang dong.
Berarti cara yang namanya membangun supaya dia tidak terlalu baperan, tidak terlalu sensitif adalah latih dengan aktivitas yang ke arah motorik kasar. Itu saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah anak-anak yang kurang mandiri, kurang mendapatkan latihan-latihan kemandirian, itu juga bisa tumbuh menjadi anak yang sensitif. Karena di dalam latihan-latihan kemandirian, dia latihan mengelola emosinya. Contoh umpamanya, anak latihan makan, TK lah, TKA latihan makannya. Kira-kira dia harus memotong apa itu lauk, itu kan rumit itu. Kemudian memasukkan apa itu 1 sendok nasi ke mulutnya, itu kan rumit. Nah, menghadapi kerumitan ini, anak terbiasa menghadapi kerumitan itu, maka biasanya kecerdasan emosinya bagus. Dan dia juga tidak terlalu sensitif. Dan yang ketiga, saran saya, mungkin anak ini terlalu banyak berinteraksi dengan ibunya. Boleh nggak terlalu banyak? Boleh, asal bapaknya juga terlalu banyak. Boleh berinteraksi dengan ibunya banyak, tapi juga bapaknya juga harus banyak. Yang dikatakan terlalu adalah nggak seimbang. Dengan ibunya terus-menerus hampir 80% itu dengan ibunya, lalu ayahnya sesekali hanya 20%, bahkan 10%. Loh, apa sih hubungannya dengan sensitivitas? Ya mohon maaf, karena ibu itu biasanya tipenya lebih perasa, bapaknya lebih logik. Nah, ketika dia berinteraksi dengan bapaknya dengan logika itu akan membantu untuk tidak terlalu sensitif. Itu 3 hal yang saran saya, Bapak Ibu, Ustazah, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Jinan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya menghadapi anak yang susah belajar dan diajari anak susah untuk mengerti dan menerima? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Anak yang susah belajar. Kalau diajari susah menerima dan susah ngerti. Mungkin ketika itu anak TK dan anak kita dikategorikan anak yang normal, ya, dikategorikan anak yang normal, mungkin yang perlu kita evaluasi adalah cara kita mengajarnya. Jangan awal-awal langsung menyalahkan, kok nggak ngerti-ngerti sih? Iya, kok nggak ngerti-ngerti sih? Enggak, mungkin cara kita, penjelasan kita yang terlalu abstrak, ya, dan itu harus kita evaluasi terus. Kita harus evaluasi terus. Saya sering berhadapan dengan anak-anak. Anggap aja lah ini bukan anak TK. Kemarin berhadapan dengan anak tentang huruf konsonan dan huruf vokal. Bingung saya ngajarkan pada anak konsonan vokal itu. Nah, konsonan itu adalah huruf mati. Ayo dihafal. Bingung anak itu. Vokal itu huruf hidup. Ya, itu bingung itu. Ya. Coba, maka apa yang saya lakukan untuk membantu itu? Yang saya lakukan adalah saya tulis di papan tulis huruf M dan huruf T dengan jarak. M dan T dengan jarak, ada jaraknya. Kemudian saya tanya, coba kamu baca itu. Bisa nggak? Nggak bisa. Terus kemudian saya tulis bawahnya M dan T jarak. Lalu di antara sehabis M itu saya kasih huruf A. Terus kemudian yang namanya habis T itu saya kasih huruf A juga atau I.
Coba kamu baca. Mati. Kenapa kok di atas itu M dan T nggak bisa? Karena dua-dua hurufnya itu nggak ada. Karena mati. Sementara kalau di bawah ada huruf hidup, yaitu A sama I, maka itu menjadi hidup. Menjadi bisa dibaca, itu artinya hidup. Itu bagi anak kelas 1 kan lebih mudah sih. Apalagi ketika saya nulis M dan T itu warna spidolnya adalah hitam. Lalu ketika saya nulis A sama I, warna spidolnya merah. Akhirnya bisa membedakan, oh ini dua ini adalah huruf yang mati, ini nggak hidup. Cara menghidupkannya adalah ditambah dua huruf ini. Nah, kalau dua huruf ini menjadi huruf yang menghidupkan, namanya huruf hidup. Itu namanya vokal, yang mati namanya konsonan. Itu penjelasan itu setahap demi setahap. Jadinya saran saya, kenapa kok nggak ngerti? Kenapa kok nggak tahan? Kenapa kok sulit? Ayo, mungkin cara mengajar kita kurang benar. Lu anak TK itu loh, tanpa diajari megang handphone, bisa nggak Ustazah? Bisa, berarti anak kita cerdas toh. Ya, berarti caranya mungkin kita lebih banyak teori mungkin. Jadinya anak-anak TK jangan lebih banyak teori. Ustazah, Bapak Ibu, anak TK sebenarnya harus lebih banyak experiential learning. Pakai alat peraga, pakai uji coba, praktek, itu lebih disukai oleh anak TK dan itu lebih nyaman. Itu Ustazah, terima kasih. Terima kasih Ustaz Jinan untuk jawabannya. Selanjutnya dari Bunda Az-Zahra Nuharabani, pertanyaan melalui chat, yaitu pertanyaannya, sikap yang seperti apa yang dilakukan orang tua jika salah satu dari anak kita itu merasa orang tuanya pilih kasih, padahal bukan maksud orang tua itu seperti itu. Terima kasih Ustaz Jinan. Oke, terima kasih. Kalau orang tuanya sudah yakin bahwa tidak pilih kasih, maka tetaplah pada keputusan. Jadi contoh umpamanya, kita punya anak. Anak ini kebetulan anak pertama dan anak kedua itu jaraknya dekat sekali. Kurang daripada 2 tahun. Biasanya yang sering lebih protes itu anak keduanya. Ini gantian, mama lebih sayang sama ini. Itu anak kedua protesan. Lah kita, sikap kita lebih tenang aja. Konsisten terhadap keputusan. Dan itu baik. Contoh mamanya, anak saya rebutan remote. Pukul-pukulan. Saya datangi, ada apa ini? Saya coba remote-nya ke sini, saya matikan televisinya. Kemudian saya dengarkan, ada apa Mas? Ini loh adik tadi loh, sebenarnya 15 menit yang lalu sudah selesai, cuma minta lagi, makanya sampai sekarang. Terus kemudian, kenapa adik mukul Mas? Loh Mas tiba-tiba ganti channelku. Oh, ya sudah adik, karena Mas, karena waktu kamu sudah 15 menit yang lalu selesai, maka yang namanya remote ini saya kasihkan kepada Mas. Kira-kira adiknya itu nangis nggak? Tentu nangis. Nah, dalam kondisi ini tetaplah konsisten pada keputusannya, remote itu milik Mas. Supaya apa? Supaya adiknya belajar mengontrol diri dan menerima keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Atau sebaliknya kita kasih, Mas, adik saya kasih waktu 5 menit lagi, setelah 5 menit lagi, baru kamu pulih. Emaknya protes, loh mah, tadi 15 menit yang lalu sudah. Loh sekarang kok malah ditambah 5 menit lagi, berarti tambahnya 20 menit mah. Gimana sih mah ini enggak apa itu, enggak adil sih. Lah kita menghadapi seperti enggak usah baperan. Mas, ini keputusan mama. Kalau kamu mengikuti keputusan ini,
ini saya kasih 5 menit, dan 5 menit kemudian saya kasih kamu. Dan itu mengajari masnya bagaimana dia mengontrol emosinya untuk menerima keputusan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Gitu saja, terima kasih. Iya, terima kasih. Itu tadi sudah dijawab oleh Ustadz Jinan. Ini ada pertanyaan lagi dari Mama Rajendra Fabrizio. Monggo Bunda diaktifkan videonya jika mau bertanya. Langsung kepada Ustadz Jinan mungkin. Silakan. Sebentar. Bukan. Iya kayaknya. Angkat tangan gini. Nggak bisa. Kalau pakai Vespa itu. Iya. Iya. Ditunggu untuk Bunda yang mau bertanya lagi, mungkin melalui via chat. Ini ada pertanyaan Ustadz Jinan melalui YouTube. Silakan. Ya, dari Bunda Fitri Setiawan. Ya. Pertanyaannya adalah, Ya, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana caranya mendidik anak supaya mandiri atau anaknya itu tidak manja? Ini dari Bunda Azhara Nuha Rabbani. Ya, terima kasih. Bagaimana mendidik anak supaya mandiri? Ya dilatih sebenarnya. Kenapa sih anak ini nggak mandiri? Karena tidak dilatih. Apapun yang dibutuhkan oleh anak, orang-orang sekelilingnya selalu melayani anak ini. Sehingga tidak ada usaha atau effort yang harus dikeluarkan oleh anak untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Contoh umpamanya, anak ini minta minum-minum, ya, minum Mbak. Padahal sebenarnya anak TK dengan kondisi di rumah dibuat anak mudah mengambil air minumnya sendiri, maka dia perlu mengambil minum sendiri. Itu kan perlu hanya latihan sih. Cuma kadang-kadang orang tua itu nggak tega. Orang tua nggak tega untuk itu. Contoh umpamanya anak makan. Anak TK makan tentu tidak sesempurna yang namanya orang dewasa. Satu adalah dari sisi waktu aja lebih panjang anak TK. Yang kedua adalah juga anak TK belajar makan, kadang-kadang kan banyak tercecer nasi dan lain sebagainya, nggak rapi dong. Dan itu membuat repot orang tuanya. Orang tuanya nggak sabar untuk melihat itu. Belum lagi kadang-kadang di tengah-tengah makan tuh anak juga rewel dan lain sebagainya. Orang tua yang sabar, mendampingi, tekun, maka tentu anaknya cepat pintar di dalam makan sendiri. Tetapi sebaliknya orang tuanya yang nggak sabar, akhirnya disuapin, takut anaknya terlambat datang ke sekolah, supaya nggak terlambat maka disuapin. Akhirnya pelajaran makan sendiri yang itu adalah basic ya bagi anak-anak TK, sehingga keluar dari TK Solahuddin itu semua anak kalau bisa tuntas makan sendiri. Oh luar biasa. Dan itu akan terjadi jika orang tuanya melatihnya.
Jadinya bukan perkara anak sudah bisa makan sendiri atau belum bisa, tapi masalahnya adalah anak harus bisa makan sendiri dan terbiasa. Saya ingatkan, jadi target kita ini di dalam kemandirian itu melatih itu bukan sekedar anak bisa makan sendiri, tetapi anak terbiasa untuk makan sendiri. Karena terbiasa untuk makan sendiri itu orientasinya pada karakter, pembiasaan atau habit. Maka bagaimana membangun kemandirian? Yaitu, lalu pertanyaan selanjutnya, kemandirian apa saja sih yang harus kita lakukan di usia anak playgroup, anak TKA, anak TKB? Mohon kalau ada sempat waktu, Ibu datang aja ke TK Solahuddin di perpustakaan itu, ada buku kecil judulnya Tuntas Kemandirian. Ada ya Ustazah? Kepunyaan Bunda Ani. Buku Tuntas Kemandirian itu, di situ ada checklist. Oh, umur 2 tahun itu tugas kemandiriannya apa, umur 3 tahun tugas kemandiriannya apa, umur 4 tahun adalah tugas kemandiriannya apa. Contoh mamanya, anak saya sekarang umur 6 tahun. Saya cermati tugas kemandirian anak usia 6 tahun itu apa saja. Nah, setelah melihat itu, saya juga tidak bisa lepas dari mungkin 5 tahun. Saya lihat usia 5 tahun tugas kemandiriannya apa? Apa yang belum tuntas pada usia 5 tahun. Nah, kalau belum tuntas, itu menjadi hutang sepanjang hidup loh ya. Itu menjadi hutang. Maka saya perhatikan juga, kalau masih menjadi hutang, saya latihkan. Lalu saya lihat usia 4 tahun, ada nggak tugas kemandirian yang masih menjadi hutang anak saya? Saya perhatikan, oh masih ada. Ya saya latihkan. Akhirnya anak ini nggak punya hutang pada tugas kemandirian. Mohon dilihat di checklistnya setiap tahunnya di buku Tuntas yang namanya Kemandirian yang ditulis oleh Bunda Ani Kristina. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih untuk Ustadz Jinan atas jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan yang menyusul. Dari Bunda Diah Rahajeng, bagaimana cara agar anak yang berani di lingkungan rumah itu juga bisa berani di lingkungan luar rumah jika bertemu dengan orang yang baru? Oke, terima kasih. Anak jago kandang, ini kata kuncinya kan begitu toh. Kenapa kok ada beberapa anak jago kandang? Anak jago kandang, mohon maaf, biasanya adalah anak ini terlalu dilayani, terlalu disayang, dan tidak pernah mengalah di rumah. Maka ketika di sekolah, dia itu takut. Maka cara untuk membuat anak kita tidak hanya jago kandang, mandirikan anak. Kadang-kadang dia harus berbagi. Kadang-kadang dia harus mengalah. Ya kan? Dan jangan mudah-mudah yang namanya disalahkan. Jadi kalau anak saya kecil, lalu dia melakukan beberapa kesalahan, saya maklumi, itu adalah sebagai proses belajar. Tidak usah dimarahi, tidak usah dipukul, dan lain sebagainya. Itu yang terus mandirikan anak ini. Jangan dilayani terus. Jangan terlalu dimanja. Jadi perhatikan, kalau kita berikan anak-anak yang terlalu dimanja, rata-rata dia merasa berkuasa di rumah, jago kandang. Tapi di luar rumah dia menghadapi sesuatu. Loh, teman-temanku kok nggak mau ngalah. Sementara di rumah, papaku nonton TV, saya datang, bisa diganti. Tapi kalau di sekolah kok nggak bisa ngalah. Kok harus gantian? Itu nggak nyaman, nggak siap. Tapi beda kalau di rumah, anak ini kadang-kadang mengalah, kadang-kadang berbagi, kadang-kadang juga menonton tayangan kesukaan bapaknya, sementara dia nggak suka, itu adalah menahan emosi, menahan diri, dan akhirnya anak ini juga tangguh di dalam rumah dan tangguh di luar rumah. Jadinya kata kuncinya, anak yang jago kandang itu terlalu dimanja, dilayani, kurang mandiri. Saya kira itu. Ya, ada pertanyaan lagi.
bagaimana cara menyikapi anak yang suka miso atau berbicara kotor? Anak yang suka miso kalau usia TK memang lebih banyak di aspek niru. Sehingga nilai kesalahan anak yang di SMP dan di SD ketika miso dengan anak di TK, itu nilai kesalahannya lebih besar anak-anak SD, SMP. Karena mereka melakukan miso itu sudah pakai logik. Ada rencana, ada ini. Sementara anak TK, dia spontan aja. Dia mendengar dari temannya ngomong begitu, lalu dia ucapkan omongan itu tanpa berpikir panjang, toh itu spontanitas, masuk pikiran bawah sadar, dan dia melakukan. Kalau apa yang harus kita tunjukkan bahwa kita nggak suka. Mama nggak suka. Mama nggak suka. Begitu. Sampaikan itu mama nggak sayang kalau begitu. Itu yang satu. Jangan malah diketawakan, anak malah suka. Yang kedua tentu dia diputus sumber perkataan yang jeleknya. Ya, contoh mamanya pada satu sekolahan, kemudian anak ini berkata yang jelek. Oh, Selidik punya Selidik. Jeleknya itu gara-gara tukang kebun atau kebersihan sekolah itu sering ngomong apa itu? Kotor. Maka penyelesaiannya ya dihilangkan itu sumber ngomong kotor. Begitu. Sumber ngomong kotor. Anggap aja dia mencontoh dari temennya. Kita selidiki, kenapa kok temennya ini atau satu anak ini selalu berkata ini dan bawa satu teman satu kelas cenderung itu. Kita selidiki sampai kita harus observasi. Mungkin kata-kata yang kurang sopan dan jelek itu berangkat dari suasana di rumah. Berarti sumbernya harus kita bantu untuk jernih. Ingat, aliran air yang jernih keluar dari sumber yang jernih. Tapi kalau sumbernya keruh, jangan bermimpi alirannya juga akan jernih. Tetap keruh itu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Ustaz Jinan. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Dika. Bagaimana jika anak pernah ditegur oleh Pak Ustadz guru ngaji, namun bercanda? Tapi menurut anak tersebut, Ustadznya itu marah. Kemudian anak itu tidak mau lagi diajari oleh Ustadz tersebut. Nah, bagaimana menjelaskan kepada anak agar bisa enjoy lagi belajar dengan Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Anak kita ditegur oleh Pak Ustadznya, ini anak TK ya. Lalu dia ngambek, mokok. Ini sebenarnya kita nggak boleh mengevaluasi konteks Pak Ustadznya saja, tetapi juga kita evaluasi diri kita sendiri terhadap anak. Mungkin dari Pak Ustadznya ya kita observasi apakah memang perkataan Pak Ustadz itu betul-betul membuat anak itu sedikit trauma, mogok sekolah, karena itu adalah tekanan yang terlalu berat bagi anak. Itu kita mungkin, sehingga kita bisa diskusi, tetapi kita tetap yang namanya husnudzon. Yang kedua yang harus kita lakukan, anak itu sendiri. Kenapa sih beberapa anak mudah mogok? Ada beberapa anak mogok karena menghadapi pelajaran sulit. Cara penyelesaiannya mogok nggak mau sekolah. Ada beberapa anak mogok masuk kelas karena dia sedang konflik dengan temannya. Cara penyelesaiannya nggak masuk kelas. Ada beberapa anak mogok karena dia itu tidak suka terhadap gurunya. Cara penyelesaiannya adalah dengan mogok. Nah, anak-anak mogok-mogok ini kan berarti kontrol emosinya lemah sih. Dia tidak tahan.
Nah, ketika dia tidak tahan, maka penyelesaiannya mogok. Lah, kenapa kok dia tidak tahan? Kembali lagi di aspek anak ini kurang di dalam latihan kemandiriannya. Jadinya anak-anak yang tidak mandiri atau kurang mandiri biasanya mogokan, kurang termotivasi dalam belajar. Contohlah maksudnya kurang termotivasi itu begini. Ada anak kelas 3 mendapatkan 5 soal matematika. Dia kerjakan 1, 2. Ketika dia itu menghadapi soal ketiga sulit, itu sudah turun motivasinya. Sulit ini, nggak bisa. Dia melanjutkan soal yang keempat sebenarnya mudah, itu nggak tahan. 5 nggak tahan karena kena sandungan soal yang nomor 3. Tapi beda anak-anak yang mandiri yang terbiasa menghadapi masalah. Kemudian dia lihat soal yang pertama mudah, soal yang kedua. Yang ketiga sulit. Dia kerjakan. Kemudian dia cek lagi, kok nggak seperti ini. Dia coba beberapa kali gagal, dia coba lagi. Baru yang namanya keempat, kelima. Artinya anak-anak yang mandiri tahan menghadapi kesulitan. Dan ketika ada masalah, dia santai aja. Maka saran saya, Ibu, ayo latihan kemandiriannya anak kita ini harus bagus, harus kuat, supaya tidak mudah mogok. Sedikit ditegur yang namanya gurunya saja, yang bagi guru itu namanya teguran, tetapi bagi siswa, karena dia terlalu sensitif, menganggapnya sebagai marah. Ini saya mohon perlu kita perhatikan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Jinan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bunda Zio. Bagaimana cara membentuk tindak tanduk anak usia dini untuk mempunyai adab atau unggah-ungguh ketika di tempat umum? Karena mengingat anak kadang di tempat umum suka rewel, lepas kontrol. Ya, terima kasih. Ibu, Bapak, tempat umum dengan segala kesopanan dan kontrol itu seperti ujian bagi anak. Lah, proses sebenarnya yang terjadi adalah hariannya di rumah. Jadinya hariannya di rumah itu seperti kita belajar selama 1 semester. Lah, ujian semester adalah ketika kita bawa anak ke tempat umum. Sebenarnya kita bisa mengukur. Contoh adalah anak saya mau saya bawa ke masjid. Saya harus hitung dulu, saya harus pertimbangkan ketika anak ini sholat di rumah jamaah. Kalau sholat di rumah jamaah saja belum tuntas, belum lulus, tentu saya tidak akan pernah mengajak ini untuk sholat jamaah di tempat umum. Sama, kalau kontrol emosi aja di rumah anak bermasalah, maka kita juga siap-siap menghadapi anak kontrol emosinya lemah di tempat umum. Karena apa yang terjadi di rumah itu adalah sebagai cerminan apa yang terjadi di tempat umum. Sehingga kita harus melatihkan sopan santun, cara ngomong, terus juga memberikan barang kepada anak harus dilatih di rumah. Baru ujian semesternya adalah ketika kita ajak anak kita ke rumah saudara kita, lalu disitulah baru ujian sesungguhnya. Berarti basisnya adalah rumah, ayo dilatih anak dari rumah. Begitu, terima kasih. Ya, kemudian ada lagi pertanyaan dari Bunda Zira. Bagaimana mengendalikan pengaruh lingkungan sekitar anak? Di rumah sudah kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan baik, berkata halus dan jujur, tapi teman lingkungan rumah menunjukkan sebaliknya. Di rumah tidak main HP, tapi di luar rumah teman sebayanya mengajak menonton HP. Kita tidak mungkin membatasi anak dalam bergaul di luar rumah.
Ya, juga terima kasih. Ini apa, Ustazah? Berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya. Apakah Apa itu? boleh kita sebagai orang tua melarang anak kita bermain di luar rumah? Oke, terima kasih Ustazah. Jadinya begini, asumsi anak saya TK, oke ya. Waktu anak saya TK, karena anak saya paling kecil SD ya. Jadinya waktu anak saya TK, tentu saya mengeluarkan anak dari rumah itu terbatas. Artinya saya membatasi anak keluar rumah. Berarti boleh tak membatasi anak? Boleh. Karena nggak mungkin anak, anggap aja ini anak yang SMP ini habis maghrib keluar rumah tidak terbatasi. Nggak boleh. Semuanya adalah terbatas. Saya harus membatasi. Lah, kapan saya mengeluarkan itu? Satu, ketika di TK itu, ketika kami punya kemampuan untuk mengontrolnya jarak jauh. Maksudnya kemampuan mengontrolnya jarak jauh adalah contoh umpamanya kita di rumah, anak di luar, sesekali kita lihat apa yang dikerjakan oleh anak-anak itu. Jadinya ya setiap 15 menit lah kita lihat. Loh kok anak-anak itu di luar nonton handphone? Ya kita ambil untuk masukkan, toh ini anak TK. Sama-sama anak TK, nggak perlu yang namanya nonton handphone. Yang kedua juga, dengan memeriksa itu sesekali, maka kita akan membawa, oh anak kita itu TK, teman TK-nya di sana. Jangan sampai anak kita itu TK, lalu dia berkumpul dengan anak SD, anak SD-nya memegang handphone, main handphone, anak TK-nya menonton. Tentu dia akan terpengaruh dengan ini. Terus yang ketiga, saya amati Bapak Ibu, ini sebagai akibat saja. Ada beberapa anak SMP itu mudah sekali mengikuti kemauan temannya. Bahkan temannya ngajak ngerokok, di mana sebenarnya norma di rumahnya nggak boleh ngerokok, nggak bisa nolak. Lah selidik punya didik, kenapa ada beberapa anak nggak bisa nolak keinginan temannya, walaupun anak ini SD kelas 5, kelas 6, atau SMP, karena anak ini kurang mandiri. Berarti kembali lagi bahwa anak-anak yang kurang mandiri biasanya nggak bisa nolak. Kenapa kok nggak bisa nolak? Takut nggak dibolok. Ada beberapa anak itu karena takut nggak dibolok, maka dia harus mengikuti temannya. Walaupun norma di rumahnya bertentangan. Contohnya adalah merokok tadi, niru. Nirunya apakah? Nggak pakai tetap ditekan. Ayo sedikit aja ini, kamu coba. Nggak laki-laki kalau kamu coba. Kalau nggak mau nyoba. Padahal di dalam hatinya nggak boleh nih, norma di rumahku ini. Ayo sesekali, orang tuamu nggak melihat. Nah, tekanan-tekanan itu nggak bisa ditolak anak-anak yang tidak mandiri. Tapi anak-anak yang mandiri berani, mohon maaf, nggak bisa. Nah, ketika anak ngomong mohon maaf nggak bisa, kelihatan ketegasannya dan dia berani untuk bertahan, maka temannya nggak akan memaksa dia. Jadinya tetap kembali kepada kemandirian. Saya kira itu saya. Terima kasih untuk Ustadz Jinan. Ini ada pertanyaan terakhir. Ya. Nah, ini kan dilema pas masa pandemi seperti ini ya, pandemi COVID seperti ini. Ini kan banyak kayak pekerja itu penghasilnya kan menurun, Ustadz G. Namun sebagai wali murid itu kan masih tetap untuk memenuhi kewajiban untuk membayar SPP. Nah itu gimana solusinya? Ya kurang seret untuk memenuhi kewajiban seperti membayar SPP gitu. Ya, terima kasih. Ini pesan sponsor atau pesan guru sponsor ini. Jadinya begini. Saya pernah ketemu dengan seorang guru SD. Saya tanya, Ustazah, gimana ini? Enak toh dari rumah? Dia bilang, Ustaz Jinan, ketika daring seperti ini, jauh saya lebih capek.
membuat modul, mengontrol, dan lain sebagainya. Jadinya sebenarnya adalah tidak ada yang berubah. Bahkan sekarang 24 jam. Karena tidak boleh nolak kapanpun kalau wali murid. Lebih capek sebenarnya. Itu. Dan ini harus kita sadarilah. Kita sadari, apalagi sebenarnya kalau kita masih mampu untuk, bolehlah untuk yang lain bisa dikurangi. Semua anak bisa dikurangi. Ini, tapi ini adalah urusan ilmu anak-anak kita. Mohon jangan berpikir untuk mengurangi. Saya di apa itu di sekolah anak saya itu memang ada tawaran untuk mengurangi. Dan saya katakan kepada istri saya, oke, dikurangi aja. Tapi dikuranginya di aspek apa? Di aspek uang makan. Anggap aja lah SPP-nya di SD itu sekitar 1.500.000. SD itu di SD. Lalu boleh fasilitas sekitar 250 atau sampai 300 pengurangan. Saya perhatikan, oh 250 sampai 300 itu adalah variabelnya variabel makan, nggak apa-apa. Tapi kalau variabel guru, ya SPP ke sekolah, apa gurunya harus berhenti? Ya, nggak mungkin. Mereka harus membuatkan modul dan lain sebagainya. Toh kalau kita usaha dan agak keberatan, tetapi kita tetap memenuhi, dan itu memang realnya kelebihan, wallah itu menjadi sodakoh. Menjadi sodakoh. Dan ingat, sodakoh itu lebih baik jika kita berikan pada saat kita ini adalah dorok. Dorok itu dalam kesulitan. Kesulitan. Anggap aja lah contoh, mohon maaf ya, saya di rumah, anak saya 5 waktu pandemi kemarin, karena ini yang 3 orang sudah kembali ke pondok lagi. Saya biasanya jalan-jalan kemana-mana, Ustazah. Ya. Nah, ini di rumah pakai Zoom begini, ya tentu ada pengurangan-pengurangan. Tetapi saya tidak pernah memikirkan untuk mengurangi bayaran sekolah anak saya. Yang saya pikirkan adalah mengurangi kenyamanan di rumah saya. Contoh mamanya, kalau dulu itu makan, ayo silakan makan ambil. Sekarang enggak, mohon maaf ya Mas, ayamnya satu-satu loh ya. Saya bilang begitu, ayamnya satu-satu. Kalau yang namanya tempenya boleh ambil. Karena anak saya 5 laki-laki semuanya. Apa yang di atas meja mesti habis berapapun. Saya harus bilang ini tidak nyaman. Contoh yang lain, laundry. Kami menerapkan laundry di rumah. Tapi ketika masa pandemi saya bilang untuk anak yang SD, maka saya bagi pekerjaannya. Yaitu siapa yang mencuci, anak saya SD 2. Yang mencuci adik paling kecil, kakaknya yaitu yang menjemur. Saya yang menyetrika. Ya. Istri saya urus sendiri. Lah anak saya yang 3 orang, yang dia itu sudah SMP, SMA, saya nggak pernah ngurus urusan baju. Nggak ada laundry, kamu yang menyetrika sendiri, kamu yang mencuci, kamu yang menjemur. Supaya apa? Mengurangi kenyamanan di rumah. Karena saya anggap mereka harus siap menghadapi ketidaknyamanan. Jadinya mohon maaf Bu, Bapak Ibu, jika boleh yang perlu dikurangi, mohon maaf mungkin mengurangi kenyamanan di rumah. Insya Allah saya niati itu semuanya, mendidik anak saya untuk menghadapi, ya kalau hidupnya tidak selalu nyaman-nyaman, mereka lebih siap. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban Ustadz Jinan. Dan terima kasih untuk semua ayah dan bunda atas perhatian dan kerjasamanya dalam mengikuti parenting ini. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa lanjut di grup masing-masing kelas. Nanti juga kita tanyakan ke Ustadz Jinan. Nanti pertanyaannya
dari Bunda akan kita share di grup kelas juga. Jika Ustadz Jinan ada tambahan untuk pesan kepada wali murid Salahuddin bisa disampaikan. Ya, terima kasih Ustazah semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pesan saya hanya satu. Masa-masa TK ini adalah masa-masa golden age kita. Ini apapun yang kita lakukan terhadap anak kita di TK, baik cara pengasuhan kita, komunikasi kita dengan mereka itu menjadi basic, menjadi fondasi bagi anak-anak kita pada masa-masa yang akan datang. Maka pastikan semuanya harus berjalan dengan baik, pengasuhan kita baik, terus kemudian cara komunikasi kita dengan anak juga baik. Maka anak akan mendapatkan fondasi yang terbaik. Saya kira itu, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih disampaikan untuk Ustadz Jinan atas ilmunya kepada kami semua, dan yang bisa kami tangkap dari materi Ustadz Jinan yaitu kita semua sebagai orang tua harus mencintai anak-anak kita dengan lebih banyak menghargai daripada menegur, lalu membiasakan respon dan mengurangi bereaksi kepada mereka, lalu hindari spontanitas yang berlebihan sehingga membuat fungsi otak anak berkurang, dan gunakan kata-kata yang baik saat berkomunikasi dengan anak. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti kegiatan parenting pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.